Halo anak bapak sekalian, jumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran online. Nah, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pembulatan pecahan desimal. Nah, pembulatan pecahan desimal itu dapat dibuatkan dari satuan, persepuluhan, dan perseratusan. Nah, oke, aturan pembulatan pecahan desimal itu yang pertama, satuan terdekatnya. Nah, peraturannya kalau angka persepuluhannya lebih besar dari 5, maka itu akan dibulatkan ke atas. Kalau sebaliknya, kalau angka persepuluhannya lebih kecil dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Nah, contohnya yang pertama tadi, satuan terdekat. Kita kasih contoh 3,74. Dengan cara pembulatannya kita lihat angka satuannya 3. Nah, karena tadi kalau di pembulatan di angka satuan terdekatnya, maka kita lihat angka persepuluhannya. Mana angka persepuluhan? 7. Ini adalah persepuluhannya. Nah, ini angka 7 ini sudah lebih besar dari apa aturannya tadi? Lebih besar dari 5. Nah, maka ini akan kita bulatkan. Nah, ini sudah lebih besar dari 5, maka angka 3-nya kita akan tambahkan 1 atau kita bulatkan ini menjadi angka persepuluhannya kan 7, sudah lebih besar, maka ini kita akan bulatkan, kita akan tambahkan angka 3-nya ini, kita akan tambahkan 1. Jadi pembulatannya itu adalah 4. Nah, jadi pembulatan dari angka 3,74 itu adalah 4. Oke. Jadi sekarang kan anak, kita akan masuk ke persepuluhan terdekat. Nah, kalau di persepuluhan ini yang perlu kita perhatikan yaitu angka perseratusannya. Kalau angka perseratusannya sama dengan 5 atau lebih besar dari 5, maka kita akan bulatkan ke atas. Tapi kalau angka perseratusannya di bawah 5, maka akan kita bulatkan ke bawah. Nah, perhatikan contohnya lagi. 3,74. Nah, mana angka perseratusannya? Yang 4 ya, perseratusan. Kalau seperti yang kita bahas kemarin, kalau 2 di belakang koma itu perseratusnya. Berarti ini angka perseratusannya itu 4. Ini angka perseratusannya. Kita lihat angka 4 lebih kecil dari 5. Nah, jadi bagaimana? Bagaimana kita buat pembulatannya? Nah, karena ini lebih kecil dari angka 5, maka 3,74 itu kita bulatkan menjadi 3,7. Kenapa 3,7? Karena angka 4 tadi lebih kecil dari 5, berarti ini kita akan bulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi hasilnya menjadi 3,7. Oke ya. Oke, baiklah anak-anak, begitulah di pembelajaran kita tentang pembulatan pecahan desimal. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembulatan persen. Nah, bagaimana lagi ini pembulatan persen? Persen itu dapat kita bulatkan ke persepuluhannya, ke persepuluhan dengan memperhatikan angka satuannya. Nah, bagaimana angka satuannya? Jika sama juga ya, jika angka satuannya lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Sebaliknya, kalau angka satuannya lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Nah, perhatikan contohnya ya. Contoh 18% dibulatkan menjadi berapa? Nah, 18. Angka satuannya yang mana? 8. Satuannya 8. 8 ya. Ini sudah lebih besar dari 5 ya. Lebih besar dari 5. Maka pembulatan yang dapat kita ambil itu 18% dibulatkan menjadi
ini sudah lebih besar dari 5, maka ini akan dibulatkan menjadi 2. Jadi 20%. Nah, beginilah pembulatannya. Nah, contoh yang selanjutnya 73%. 73%. Nah, kita lihat dulu angka satuannya, angka 3. 3 lebih kecil dari 5. Pas ya? 3 lebih kecil dari 5. Berarti yang dapat kita bulatkan 73%. Kita sudah perhatikan ini tadi, 3 lebih kecil dari 5, maka kita akan bulatkan ke bawah, yaitu menjadi 70%. Sudah paham ya? Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk kita berlatih di rumah, kita buka halaman 17 buku matematika kita, dikerjakan di buku PR, yaitu mulai nomor 2 ya, nampaknya nomor 2 sampai nomor 5. Nomor 5 sampai, berarti tugas kita halaman 17 nomor 2 sampai halaman 18 nomor 5. Nah, demikianlah pembelajaran kita, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.